Apalagi kalau orang Indonesia kan ini tipenya sungkanan. Iya, benar-benar. Gak Orang enak Indonesia dibilang itu, enak. Oke. Gak enak dibilang enak. Itu juga kalian harus hati-hati kalau yang seperti itu. Iya. Mutu Podcast, informatif, inspiring, and fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di sini dengan saya Miss Fitri di Mutu Podcast. Informatif, inspiring, and fun. Ya, untuk hari ini guys, aku gak mau loncat-loncat lagi kayak kemarin ya, karena kemarin itu ternyata capek guys kalau loncat-loncat ya. Langsung saja di sini saya sudah punya tamu yang keren banget ya, yang biasanya beliau ini ada di belakang layar, tapi impactnya itu besar banget ya. Apakah dia? Jeng jeng jeng. Ya, pasti nggak tahu ya. Oke. Kenalan dulu deh kalau gitu ya. Beliau ini adalah Mas siapa Mas? Irwan. Iya, Mas Irwan, dan beliau ini adalah yang mengelola akun Instagram Info Gersi, dan aku yakin banget nih pasti kalian semua hampir 100% follow akunnya Info Gersi ya kan? Yang di sini follow juga kan? Ya pastilah ya, untuk mendapatkan info-info terbaru. Dan kayaknya ini masih itu ya Mas ya, baru kali ini nggak diundang di podcastnya sekolah. Kalau untuk podcast sudah untuk sekolah ya, untuk sekolah memang baru pertama kali ini. Dan ini saya grogi juga nih. Oh ya, apalagi saya. Makanya ini dari diem. Oh iya. Oke, saya juga malah grogi dari tadi Mas. Oke, jadi keren banget kan SMK Mutu. Jadi SMK Mutu ini sekolah pertama ya yang podcastnya ini ngundang Info Gersi. Yang kaliannya pasti penasaran kan, oh ini Info Gersi itu siapa sih di balik layarnya. Nah ini nih kita undang nih sekarang, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya tentang gimana caranya bersosial media dengan bijak, seperti itu Mas ya. Dan nanti mungkin juga akan cerita-cerita tentang Info Gersi juga. Oke, sebelum kita mulai nih Mas, aku mau ingetin nih untuk adik-adik SMP ataupun yang punya saudara, adik kelas atau apapun yang lulus SMP dan masih bingung untuk mau ngelanjutin kemana, SMK Muhammadiyah 1 Gresik sudah buka gelombang pertama. Kita sudah buka dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret 2021, dan alhamdulillah kita juga sudah dapat siswa ratusan nih Mas, alhamdulillah ya. Jadi yang lainnya ditunggu nih ya, karena di SMK Mutu ini itu kita banyak prakteknya ya. Jadi kayak podcast ini tuh yang mengelola adalah siswa-siswi teknik audio video Mas. Lengkap ya studionya, mulai studionya juga cukup lengkap sih saya lihat di sini. Jadi yang mau ke jurusan audio visual karena memang ini dibutuhkan banget, apalagi di tengah industri 4.0, terus kemudian ditambah pandemi juga, kita diajak selari lebih kenceng untuk beralih ke digital, dan audio visual itu dibutuhkan banget. Tuh kan ya, yang udah berpengalaman nih ya di sosial media dan di video visual, dan itu udah bilang nih kalau ini tuh penting banget, dan ini tuh sudah cukup lengkap ya Mas ya? Iya, sudah cukup lengkap, mulai lighting dan alat-alat sebagainya sudah cukup lengkap. Oke. Tunggu apa lagi? Kita tunggu di SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung aja Mas. Ya, pasti para penonton setia, subscriber setia SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini penasaran nih ya. Awalnya itu kayak gimana sih kok tiba-tiba punya, nggak tiba-tiba ya pastinya, punya akun Info Gresik dan followernya ribuan, dan info-infonya itu juga hampir setiap hari update gak sih? Iya. Alhamdulillah sih sehari bisa update antara 5 sampai 10 kali atau lebih, tergantung intensitas informasi yang diberikan oleh warga, terutama oleh warga ya, karena memang sistemnya kan citizen journalism, jadi informasi dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Gitu ya sistemnya emang. Nah, terstruktur banget gitu Mas ya memang ya kalau di Info Gresik itu. Biasanya kan kalau kalau mungkin di mungkin sosial media lainnya gitu ya, kadang sekedar kasih info gitu aja ya. Tapi kalau saya lihat biasanya di Info Gresik itu memang terstruktur gitu ya. Jadi kayak itu tadi dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Kayak gitu. Nah, awalnya gimana Mas? Dan sejak tahun berapa sih Info Gresik ini sebenarnya ada? Alhamdulillah Oktober kemarin tuh Info Gresik baru berulang tahun yang ke-10. Oh, sudah 10 tahun ya? Baru sih, kalau bukan sudah, baru 10 tahun. Oh, baru. Padahal saya itu, kalau nggak salah saya itu baru follow 5 tahunan. Berarti 5 tahunan. Mungkin dulu saya belum Instagraman mungkin ya. Nggak, karena memang kalau Info Gresik sendiri itu bukan berawal dari Instagram. Oh gitu. Info Gresik awalnya itu dari Twitter. Oh, Twitter. Sampai sekarang pun kami tetap aktif di Twitter. Jadi dari awal 2010 itu teman saya buat akun Twitter Info Gresik.
tepat 30 Oktober 2010. Kemudian karena kan memang media sosial ini kan perkembangannya ini dinamis banget nih. Jadi bener. Kita mau nggak mau kita harus ngikuti perkembangannya itu, mulai dari konten dan lain sebagainya, sampai jenis media sosialnya pun kita ngikutin gitu loh. Jadi karena memang sasaran infografis juga kebanyakan adalah kalau dulu milenial, kalau sekarang nggak cuma milenial, tapi juga generasi Z. Bahkan sekarang juga para boomers itu juga banyak yang follow akun infografis juga, karena kan memang kami ingin menyajikan informasi yang lebih gampang dimengerti, dan apalagi kan di tengah warga masyarakat yang literasinya rendah ya. Benar sekali. Bukan cuma membaca aja, tapi sudah literasinya rendah. Jadi gimana caranya sih orang itu bisa tahu, kita nyampaikan informasi dan orang itu bisa langsung ngeh atau ngerti. Itu tujuan kami. Gitu. Jadi diperhatikan banget juga ya, karena memang dari semua kalangan, dari generasi Z, milenial gitu. Sampai boomer sekarang pun kan, karena banyak orang tua itu yang memang sudah masuk ke media sosial. Iya, dunia gitu. Digital juga ya. Oke, keren banget nih. Jadi awalnya dari Twitter, terus beralih ke Twitter, Facebook. Kemudian Instagram masuk itu kami ketika ada Instagram kami belum bisa bikin waktu awal-awal Instagram karena memang waktu itu Instagram eksklusif hanya di yang punya iOS. Sedangkan waktu itu kami belum bisa untuk beli iOS, apa sih? iPhone. Oh gitu, gitu ya. Saya juga baru tahu ini. Iya, itu awal-awal Instagram kan seperti itu. Baru ketika Instagram sudah masuk ke lingkungan Android, akhirnya kami coba untuk bikin akun di sana. Alhamdulillah juga responnya bagus. Kemudian ya berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang juga mulai merambah ke TikTok juga, gitu. Karena mau nggak mau sih kita harus ngikutin nih. Ikutin zaman ya. Ngikutin zaman dan juga agar media sosial itu kontennya juga nggak cuman, misal kalau TikTok nih kan entah goyang-goyang atau apalah, tapi kan juga ada konten-konten yang positif juga. Jadi kita nggak boleh hindari dengan ataupun judgement. Oh ini media sosial ini jelek nih, banyak konten-konten yang negatifnya. Tapi mau nggak mau kita harus masuk ngasih konten-konten yang positif gitu loh. Karena kalau kita defense terus ya akhirnya kita yang kalah gitu loh. Mau nggak mau ya kita harus fight terus untuk maju, inovasi terus untuk menghasilkan konten-konten yang positif. Benar banget, keren banget. Dari keempat akun itu ya, Facebook, Twitter, Instagram sama TikTok. Yang paling banyak followersnya yang mana, Mas? Kalau saat ini yang paling banyak followersnya Instagram sih. Instagram berapa juta? Saya lupa. Untuk informasi sendiri, terutama saya sih, kami sudah fokusnya bukan ke penambahan followers lagi sih. Gitu. Karena yang penting kami adalah untuk menyajikan informasinya itu. Jadi kalau sekarang entah 280 atau 270 ribu, saya lupa. Karena memang nggak kami pantau secara detail. Maksudnya dengan kalau yang lain kan follower nambah gitu kan sudah heboh. Seneng. Aku juga kayak gitu, Mas. Oh iya. Iya dong, penting itu ya follower ya. Kalau kami lebih ke sekarang lebih fokus ke konten. Ya tetap followers itu tetap jadi salah satu acuan, tapi cuman bukan prioritas utama sih. Karena memang untuk melihat suatu akun itu bukan jangan dilihat dari followersnya. Gitu. Tapi lihat dari pengaruhnya seperti apa. Dengerin tuh guys ya, jangan dilihat dari follower. Followernya banyak pasti keren, pasti beken, nggak mesti ya. Nggak pasti. Apalagi kan sekarang banyak nih kayak selebgram ala-ala gitu kan, mentang-mentang udah followersnya sekian ribu, terus kemudian dapat beli produk apa, seolah-olah bikin review atau seolah-olah dia di endorse atau apa, akhirnya narik orang untuk beli, bukan untuk beli, untuk yang lain endorsement dia. Padahal dia juga baru pengaruhnya juga nggak seberapa, tapi orang kebanyakan kan lihat itu secara angka. I see. Padahal di luar dari itu harus
lebih detail. Kalau kita bicarakan masalah media sosial itu kalau di breakdown cukup banyak lingkupnya. Jadi ya kita ya apalagi ini terbatas kan ya durasinya. Nanti mungkin bisa next mau bahas apa gitu sih. Oke. Nah, jadi hati-hati juga ya berarti kita kalau misal mau endorse itu juga ya. Jadi sesuaikan, jangan sampai istilahnya jangan sampai boncos lah ya. Jadi mungkin untuk saran-saran juga untuk teman-teman usaha atau UMKM itu selain dilihat followers, like atau komen-komen, karena semua angka-angka itu bisa dimanipulasi. Kalian juga harus lihat riwayat akunnya seperti apa. Akun itu pernah diganti namanya sampai berapa kali, akun itu sudah berdiri berapa lama, kita bisa ngecek itu semua sebenarnya. Kemudian pengaruhnya seperti apa, dan jangan lupa juga target marketnya itu sesuai nggak dengan campaigns atau produk dari yang mau promosi itu tadi. Jadi harus hati-hati ya. Mungkin itu tadi ya sekilas info tentang info Gresik. Nah sekarang ini aku mau tanya nih Mas, ini kan kebanyakan ya subscriber channel YouTube kita, followersnya itu kebanyakan siswa, anak muda, generasi milenial nih Mas ya. Nah kebanyakan generasi Z sebenarnya ya. Sudah Z. Yang kita. Sudah Z ya. Tapi ada juga banyak juga yang milenial gitu ya, para alumni. Alumninya, Dan ini kebanyakan kalau saya lihat itu sosial media mereka, Facebook, Instagram itu kalau menurut saya ya belum terlalu bijak menggunakan mereka itu. Ya jadi kayak yang diupload itu mungkin sesuatu yang mungkin ada yang negatif gitu ya, ada yang mungkin kadang kalau misal kayak senang-senang gitu aja nggak apa-apa ya, maksudnya selfie sama teman-temannya. Kadang itu ada kayak yang curhat dengan kata-kata yang mungkin tidak baik. Nah seperti itu. Nah tips dan trik nih dari Mas Irwan untuk gimana sih bijak bersosial media agar sosial medianya ini itu bermanfaat juga buat dirinya meskipun mereka gak jualan gitu. Iya, kayak gimana sih? Bisa kasih tips dan trik? Kalau menurut, ini saya panggil Mbak atau Ibu ya. Kalau di luar kan kita panggilnya saya manggilnya Mbak. Gitu. Aku biasanya dipanggil Miss Fitri. Miss Fitri. Lupa ya aku belum kenalan tadi. Kalau menurut Miss Fitri, kira-kira bijak itu seperti apa? Kalau menurutku ya untuk yang sosial media ya. Kalau yang bijak itu ya digunakan untuk kebutuhan yang memang bijak, yang memang positif. Jadi misal kalau aku bikin sosial media, kepengen lihat info, kayak misal aku kepengen tahu banjir di sini, jadi aku lihat info Gresik gitu ya untuk melihatnya. Dan untuk upload itu kalau kebetulan saya itu alhamdulillah saya juga kayak sering kayak MC, presenter gitu ya. Saya untuk explore diri juga pada akhirnya sosial media saya. Akhirnya kan bermanfaat ya untuk saya seperti itu. Dan ternyata itu kan sekarang ada kayak CV online gitu kan. Orang-orang orang-orang kayak HRD, orang yang mau merekrut itu biasanya lihat sosial media kita gitu. Nah, sejak saat itu saya lebih bijak memilih kayak konten yang mau diunggah, yang mau aku upload. Terus ada batasan-batasan juga kalau aku mau nulis apa gitu. Kalau ini cuma bikin kayak orang-orang berpikir negatif ya mending nggak usah di share kayak gitu. Sebenarnya kan itu itunya mikir dulu sebelum posting. Gitu. Jadi bijak sendiri itu kan memang menggunakan akal. Kalau nggak salah di KBBI artinya seperti itu. Salah satunya bijak itu menggunakan akal. Nah tadi Miss Fitri bilang sebelum posting sekarang karena memang banyak HRD yang lihat portofolio atau lihat profil media sosial kita, akhirnya kan kita lebih berhati-hati. Kita lebih mikir dulu kan, mikirnya pakai apa? Pakai akal kan mau nggak mau ya. Ya itu sebenarnya bijak. Jadi kita pikir dulu nih kira-kira apa yang mau diposting, imbasnya nanti seperti apa, pengaruhnya ke orang lain nanti seperti apa, paling enggak ke lingkungan teman-teman kita nanti seperti apa. Nanti penilaian teman-teman kita ketika melihat postingan itu ke kita seperti apa, penilaian mereka ke keluarga nanti seperti apa. Jadi memang nggak asal posting seperti itu ya, karena selama ini juga orang kebanyakan ngelihat dunia maya itu berbeda dengan realita atau dunia kita keseharian kita. Padahal enggak sama sekali. Ada kayak yang selebgram, sweet-sweetan ternyata cerai kayak gitu kan banyak ya sekarang. yang lagi booming sekarang kan ya. Ya kalau urusan orang lain kita harus hindari lah ya. Iya benar. Ya, masing-masing punya masalah sendiri. Itu sebenarnya yang harus dihindari. Tapi karena sudah jadi public figure, mau nggak mau jadi konsumsi publik seperti itu. Kita balik lagi nih ke ngomongin ke bijak seperti apa. Jadi memang saya selalu menekankan think before posting.
Oke. Jadi pikirin before posting. Jadi pikirin dulu apa sih yang mau kalian posting, imbas dan lain seperti yang saya ceritakan tadi, imbasnya, pengaruhnya, penilaiannya juga nanti ke depannya seperti apa. Karena jejak digital itu nggak bisa dihapus. Bener banget. Jejak digital itu semuanya untuk konsumsi publik, meskipun akun kita di privat atau di private, tapi kan tetap ada orang yang lihat. Iya, benar-benar. Dan ada juga sekarang teknologi screen record.